Nabi SAW bersabda, khairu syababikum man tashabbaha bisyuyuhikum. Sebaik-baik pemuda kalian adalah pemuda-pemuda yang meniru orang-orang tua. Pemuda yang meniru gaya-gayanya orang tua, cara-caranya orang tua. Itu sebaik-baik pemuda. Dari segi ketenangannya, kedewasaannya, kematangannya dalam berpikir itu seperti orang tua. Ada anak-anak muda yang umurnya masih muda tapi dihargai, dihormati seperti orang tua. Umurnya 30 tapi seperti 50. Umurnya 20 seperti usia 40. Mateng pikirannya. Gak suka main-main. Cita-citanya jelas. Target hidupnya jelas. Yang mana anak muda umumnya suka main-main, suka foya-foya, dia enggak. Dia masjid, rumah, belajar ilmu. Jadi kegiatannya ini seperti kegiatan orang tua. Itu baik kalau ada pemuda seperti itu. Sebaik-baik pemuda itu yang seperti orang tua, menjauhi maksiat, menjauhi main-main, tekun dalam ibadah. Itu kan seperti orang tua biasanya gitu itu. Yang rajin ke masjid biasanya orang tua-tua biasanya. Tapi sejelek-jelek orang tua, yaitu orang tua yang meniru gayanya pemuda. Itu sejelek-jelek orang tua. Jadi jangan bangga kalau usianya tua tapi gayanya seperti anak muda, jangan bangga. Itu sejelek-jelek orang yang sudah tua umurnya. Ya, bahkan kalau sudah usianya 40 tahun masih tidak merubah kebiasaan hidupnya, masih tidak ingat kalau dia sudah umurnya sudah tua, diusap wajahnya oleh setan, dengan iblis diusap wajahnya. Dikatakan bi abi wajhun la yuflih, demi ayahku, kata iblis, ini adalah wajah orang yang tidak bahagia, tidak sukses, tidak beruntung orang ini. Kenapa? Karena umur 40 itu penentu. Kalau memang bisa berubah, dia akan berubah. Tapi kalau dia tidak bisa merubah, akan dibawa kebiasaannya sampai mati. Kebiasaan apapun itu, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, penentunya umur 40. Harusnya malu dengan usianya. Harusnya dia membedakan antara kebiasaannya dulu dan sekarang. Ya, ada istilah tua-tua keladi itu. Makin tua makin jadi.
Gak pantas, sudah pakai celana jin apa gak cocok. Jalan-jalan ke mall sudah gak cocok. Cocoknya jalan-jalan ke kuburan. Jadi sudah bukan waktunya, begitu loh. Sudah bukan waktunya. Jadi itu mau dihindari, mau dijauhi gak bisa. Itu peringatan dari Allah. Ya, dikurangi sama Allah kekuatannya, diingat sama Allah, waktumu sudah dekat. Semuanya dikurangi, pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang, ya, rambutnya menjadi putih, itu semua alarm istilahnya. Diingatkan sama Allah. Sudah waktunya untuk berubah. Nah, orang sekarang mau dihindari, mau dijauhi. Rambutnya putih, disemir biar tidak kelihatan tua. Giginya rontok, pakai gigi palsu. Kulitnya keriput, dijahit dikasih apa itu, diangkat pakai apa istilahnya itu, tanam benang. Jadi kan kulitnya kan menurun gini kan, yang tua makin menurun keriput gini kan. Itu ada sekarang dikasih benang, dalamnya ditarik gini, jadi kelihatan kencang lagi. Tapi tidak bisa, memang pembawaannya turun, harus keriput, harus turun. Jadi itu bertahan cuma 3 bulan dok. Kok benangi ucul, keriput maneng. Nah, ya, sudah nggak bisa dihindari. Nanti sininya bermasalah, tangannya, kakinya, pencernaannya, semuanya melemah, semuanya berkurang. Dilawan nggak bisa. Ini memang peraturan seperti itu. Nukisu fil khalqi, itu ya, apa dari surat Yasin itu. Wa man nu'ammirhu nukisu fil khalqi. Otomatis sudah itu. Semakin bertambah umur, semakin dikurangi sama Allah sekalian. Jadi harusnya dia tidak meremajakan diri, memudahkan diri, atau berusaha menjadi muda atau meniru anak muda, jangan. Harus menjauhi kebiasaan anak muda, cara berpakaian anak muda. Ya. Karena jelek kalau ada orang yang usianya tua tapi niru-niru anak muda, itu jelek, sejelek-jelek orang tua. Justru kalau ada pemuda yang niru gaya-gayanya orang yang sudah tua, itu baik. Wal-mula bitashabbuh bisyuyukh fil waqar. Maksudnya meniru orang-orang yang sudah tua umurnya itu dalam segi ketenangannya. Kedewasaannya. Ada orang tua yang punya anak perempuan. Dia tidak mau ngawinkan anaknya yang perempuan kecuali dengan lelaki yang sudah matang. Dan anggapannya orang tua ini, lelaki yang sudah matang itu apabila usianya sudah cukup dewasa. Jadi kok yang ngelamar putrinya umur berapa? 21. Arek-arek ya. Sik durungane pikirane durung mateng. 25 gak iso, sik durung mateng. Belum dewasa. Yang minta ternyata
usianya sudah sangat matang sampai mebosok. Umurnya 34. Wah, ini batas sudah matang ini. Usianya sudah cukup ini. Menunjukkan kedewasaannya ini. Subhanallah, dikawinkan. Apa yang terjadi? Menikah, bertengkar, 2 bulan, 3 bulan cerai. Kenapa? Ya tadi itu. Karena si suami ini walaupun usianya sudah tinggi, tapi pikirannya masih anak-anak. Karena umur itu tidak menentukan, nanti ada keterangannya di sini. Ada keterangan. Orang kalau ahmak, dungu, usianya bertambah parah kedunguannya. Bertambah parah kedunguannya. Bukan dengan tambahnya umur itu bisa merubah seseorang. Enggak, justru tambah parah. Karena bertambahnya umur itu memantapkan sifat seseorang, menguatkan sifat seseorang. Imam Ghazali nyuntuhkan seperti pohon. Pohon itu ketika bertambah usianya, bertambah kuat akarnya, semakin sulit untuk dirubah atau dipindah. Beda dengan halnya pohon yang masih muda. Lebih mudah bagi kita untuk merubah atau memindah karena akarnya masih kecil-kecil. Kalau pohon yang sudah kayak gini, sudah usianya 80 tahun, ya, akarnya insya Allah sudah sampai di perliman itu akarnya. Mau dijebol. Yang kemarin itu bukan dijebol yang situ itu. Di apa namanya ini, digergaji. Jebol kabeh iki omah-omah iki. Akare tutuk dindi. Digergaji. Karena memang sudah ajalnya sudah wafat. Sudah tufi. Jadi bukan sengaja dipotong ndak, tapi memang sudah mati. Khawatir kalau sudah mati tidak segera di evakuasi, diamankan, dikhawatirkan nanti rubuh mengenai orang-orang bahaya. Makanya dipotong. Itu dipotong. Bukan ditarik, dicabut. Orang 50 udah belum tentu bisa nyabut kalau sudah pohon kayak gitu kan gitu. Coba pohon beringin di alun-alun itu cabutan. Tidak bisa. Beda waktu masih kecil-kecil, pohonnya masih muda-muda, gampang. Kayak ini yang baru ini bisa, mudah. Manusia juga seperti itu. Sumpama dia di masa mudanya sudah baik, sudah dermawan, paham ya? Sudah dermawan. Itu dengan bertambahnya umur semakin kuat itu kedermawanannya, semakin dermawan orang ini. Semakin kuat kedermawanan. Kalau jujur semakin kuat kejujurannya, sampai tua semakin kuat. Tapi kalau di masa mudanya sudah cengkal, tambah cengkal. Sombong, tambah sombong. Pelit, bertambah umur bukan merubah, semakin pelit. Semakin pelit. Paham ya? Jadi jangan menilai seseorang itu dari umur. Gak bisa. Umur itu tidak menentukan. Tapi yang menentukan itu ilmu dan akhlak. Nah, ada orang yang
ngawinkan anaknya dengan pemuda yang umurnya masih belia, masih 20 tahun, 21 tahun, dipandang sama orang-orang, waduh, kok ngerabekno umur sakmene, isok dah, bisa dah jamin anakmu, bisa dah nuntun anakmu, bisa bimbing anakmu. Cewek aja durung isok paling, cebok belum bisa paling itu, diremehkan karena umurnya masih kecil. Ternyata anak tadi ini sudah umurnya segitu tapi pikirannya matang, dewasa, bisa membimbing keluarga, mengerti cara menuntun istri lebih dewasa. Ya, jadi jangan tertipu dengan usia.